Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Jadi seperti biasa, hari ini aku mau share lagi ya untuk kegiatan aku di pagi hari. Rencananya sih untuk pagi ini aku nggak mau bikin video gitu ya bun, tapi menurut aku sayang aja gitu ya kalau kegiatan aku ini nggak aku record. Jadi setengah perjalanan aku masak baru aku mulai untuk bikin video ya bun. Untuk pagi ini aku masaknya yang simple-simple aja dan yang gak ribet, soalnya pagi ini aku tuh agak sedikit bangunnya itu agak lambat bun. Terus kalian juga bisa lihat ya untuk keadaan dapur aku kali ini tuh bener-bener berantakan. Dari meja kompor terus ke bagian meja makan juga itu cukup berantakan banget ya bun. Jadi semalam itu aku kan udah tidur gitu ya bun, dan suami aku tuh belum tidur. Terus pas udah tengah malam katanya suami aku tuh lapar dan gak ada makanan sama sekali, dan dilihat di kulkas itu ada jagung. Jadi akhirnya suami aku tuh bikin perkedel jagung, dan kalian juga bisa lihat untuk bonggol jagungnya itu nggak dibuang gitu ya sama suami aku. Terus juga ada kulit bawang, pokoknya bener-bener berantakan banget ya bun untuk pagi ini. Tapi untungnya sih suami aku tuh udah buatin adonan bakwan, bukan bakwan sih, perkedel jagungnya. Jadi pagi ini aku tinggal goreng aja gitu bun untuk bakwan jagungnya. Nah kemarin aku nggak sempat masak sayur, jadi pagi ini aku mau masak sayur yang kemarin gak jadi aku masak. Di sini aku masih cium-cium dulu ya untuk bunga pepaya. Takutnya itu udah nggak bagus gitu karena ini udah 2 hari gitu ya di kulkas dari suami aku beli, cuman belum aku masak. Tapi alhamdulillah kata suami aku tuh masih bagus banget gitu bun. Karena kemarin sempat mau dimasak tapi kata suami aku tuh nggak usah dulu deh masak sayur, ya udah deh. Jadi untuk cabai-cabainya, pokoknya bumbunya untuk tumis bunga pepaya itu aku masukin ulang ke kulkas. Jadi pagi ini baru aku masak lagi. Ya bun, mohon maaf banget kalau untuk beberapa hari ini aku lambat banget untuk berkunjung ke channel kalian, karena beberapa hari kemarin itu aku lagi sibuk-sibuknya buat nonton sidang gitu ya bun, sidang Richard Eliezer dan kawan-kawan. Aku tuh nggak pernah ketinggalan gitu ya bun, nggak pernah absen untuk nonton sidangnya Richard Eliezer. Kalau untuk Sambo, Putri Chandrawati dan RR serta Kuat Maruf itu aku nggak terlalu ikutin sih. Pokoknya yang ada Richard Eliezernya itu aku pasti nggak pernah absen bun. Dan alhamdulillah pas kemarin itu aku dengar vonisnya cuman di 1 tahun 6 bulan. Betapa senangnya aku ya bun, siang hari aku tuh teriak-teriak gitu ya bun dari dalam rumah aku. Untung aja tetangga aku tuh nggak ada, nanti takutnya mereka pada heran gitu ya ngapain sih aku teriak-teriak di rumah siang-siang hari. Kan saja sidangnya Richard Eliezer itu ada di Palu ya bun, mungkin setiap sidang itu aku pasti datang. Aku nggak pernah mau ketinggalan karena aku suka dari kejujurannya juga ya bun, bukan gara-gara tampangnya emang ganteng, tapi emang kejujurannya dan dia berani membongkar kotak Pandora itu. Ya termaksud salah satu fansnya Richard juga sih aku ini ya bu. Jadi aku tuh seneng banget, makanya untuk aktivitas aku di media sosial itu aku tunda-tunda gitu bun, karena aku nggak mau ketinggalan sedikit pun tentang Richard Eliezer. Bahkan kalau sidangnya Richard Eliezer itu aku nonton di TV ya bun, setelah nonton di TV aku tuh kembali ulang lagi ke TikTok buat ngeliat postingan-postingan dari teman-teman yang fans banget sama Richard. Jadi seharian penuh, apalagi kalau tentang sidangnya Richard Eliezer, aku pasti bisa nonton itu dari pagi sampai malam. Untuk aktivitas rumah aku tuh pagi-pagi udah gercep gitu ya bun, untuk beres-beres masak. Anak aku juga udah aku mandiin, udah aku kasih makan juga. Pokoknya aku sudah stay gitu ya bun di depan TV. Anak aku ya paling dia aku kasih handphone aja gitu ya biar nggak ganggu aku nonton Richard Eliezer. Ya saking antusiasnya gitu ya bun, namanya emak-emak muda gitu ngelihat
kejujuran dari Richard Eliezer. Kalian sama gak sih sama kayak aku, suka banget gitu ya sama Richard Eliezer tentang kejujurannya ya bun, bukan dari tampangnya. Saking senengnya aku nyeritain Richard Eliezer, aku sudah lupa ya bun kalau aku ini lagi dubbing untuk bikin video aku. Oke, kita lanjut aja dulu, tinggalin untuk Richard Eliezernya. Yang selanjutnya di sini aku mau natain piring aku ya bun. Ini cukup banyak banget untuk cucian piring. Jadi kemarin sore itu aku nggak sempat nyuci piringnya bun. Aku nyuci piringnya itu di siang hari. Nah setelah nyuci piring di siang hari, aku tuh sempat bikin cemilan gitu. Requestannya pas suami mau dibikin kan agar-agar gula merah, dan akhirnya aku buat gitu ya bun, karena bahan-bahannya udah dibelikan gitu ya sama suami. Jadi aku tinggal buat aja. Kebetulan untuk suami kemarin tuh kan masuk siang, jadi aku bikinnya itu di siang hari. Terus kalau udah jadi aku bakal simpan di kulkas. Jadi kalau untuk videonya nggak aku record karena handphone aku di situ aku kasih sama anak aku biar dia tuh nggak ganggu aku sama sekali buat beraktivitas. Makanya kalau untuk cucian piring aku nih emang banyak ya bun, dan untuk belanga-belanga aku juga banyak banget karena pas selesai buat cemilan itu aku nggak langsung nyuci piring. Karena untuk dekat rumah aku ini kan ada pesta kawin gitu ya bun, tetangga aku. Jadi selesai bikin cemilan itu aku langsung mandi dan langsung pergi ke pesta gitu ya bun, buat bantu-bantu sih istilahnya. Dan pas sampai juga nggak bantu-bantu sih, cuman makan donat gitu ya bun, ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman aku. Karena yang di dapur itu kebanyakan udah orang tua gitu, yang orang tua yang ahlinya di bagian-bagian perbumbuan gitu ya bun ya. Kalau kami kayak anak-anak kayak gini yang nggak tahu apa-apa gitu, tinggal dimintain tolong aja ya baru berdiri gitu bun. Kalau aku sendiri sih emang nggak biasa ya bun untuk pergi bantu-bantu ke pesta tetangga gitu, karena dari awal atau dari aku masih cewek gitu aku nggak pernah pergi ya bun, nggak dibiasain juga sama orang tua aku. Jadi pas aku udah menikah ini ya aku harus bisa menyesuaikan diri aku ya bun, karena kalau aku nggak ikut bantu-bantu nanti kesannya kayak gimana gitu ya sama tetangga. Karena kebetulan aku itu tinggal di lingkungan ini hidupnya itu sendiri, sama sekali nggak ada sanak saudara ya bun. Yang ada itu hanya keluarga dari pihak suami, dan pihak suami juga itu beda kampung ya dari tempat tinggal aku yang sekarang. Jadi mau nggak mau aku tuh harus bersosialisasi, nggak mau menutup diri lagi. Kalau kemarin-kemarin itu setiap ada yang undang mau pergi ke pesta itu aku nggak pernah pergi karena aku nggak biasa gitu bun. Tapi semakin hari semakin kesini aku udah bisa menyesuaikan diri aku. Ketika ada teman-teman aku yang manggil buat pergi bantu-bantu, akhirnya aku mau juga ya bun. Yang penting aku tuh kayak dipanggil gitu. Kalau untuk pergi sendiri dengan secara langsung itu berat hati gitu ya bun, karena enggak biasa. Dan sebenarnya mama papa aku itu pendatang ya bun dari Gorontalo. Di sini tuh sama sekali nggak ada sanak saudara, dan alhamdulillahnya aku tuh udah lahir dan besar, udah sekolah juga di Palu ini, dan alhamdulillahnya udah dapat jodoh juga orang Palu. Jadi udah takdirnya gitu ya akunya tinggal di Palu gitu bun. Dan kalau untuk orang tua aku sekarang kan udah berpisah, jadi papa aku tuh udah di Gorontalo dan mama aku tuh udah di Kalimantan. Jadi yang di Palu ini hanya aku sendiri gitu ya bun. Tante-tante aku juga udah beda-beda kota gitu sama-sama aku. Dan gak terasa juga ini ya bun, aku tuh udah selesai untuk beraktivitas di pagi hari. Untuk aktivitasnya juga gak terlalu banyak ya bun, aku cuman nge-share yang aku lakukan di pagi hari ini aja. Karena videonya juga aku buat mendadak gitu ya bun, gak direncanain ya sebelumnya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih juga yang udah like, komen, serta subscribe juga. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.